Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Meisi Wulandari dengan NIM 123050001. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi mengenai kodifikasi hukum. Apa itu kodifikasi? Istilah kodifikasi berasal dari kata kodifikasi, yaitu suatu usaha menyusun satu bagian dari hukum secara lengkap dan merupakan suatu buku. Jadi, dapat diartikan bahwa kodifikasi adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah. Menurut Ersoroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Nah, adapun tujuan dari kodifikasi hukum yang pertama untuk memperoleh kepastian hukum di mana hukum tersebut sungguh-sungguh telah tertulis dalam satu kitab undang-undang. Yang kedua, ada penyederhanaan hukum sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh atau memiliki dan mempelajarinya. Dan yang ketiga, ada kesatuan hukum sehingga dapat mencegah beberapa hal, yaitu kesimpang siuran terhadap pengertian hukum yang bersangkutan, berbagai kemungkinan penyelewengan dalam pelaksanaannya, dan keadaan yang berlarut-larut dalam masyarakat yang buta hukum. Selanjutnya, ada pembagian kodifikasi menurut teori. Yang pertama ada kodifikasi hukum terbuka dan kodifikasi hukum tertutup. Kodifikasi hukum terbuka adalah kodifikasi yang membuka terdapat tambahan-tambahan di luar induk kodifikasi pertama atau semula. Maksudnya, permasalahannya sejauh yang dapat dimasukkan ke dalam buku kumpulan peraturan yang sistematis. Kebaikan kodifikasi hukum ini ialah hukum dibiarkan berkembang menurut kebutuhan masyarakat, sehingga hukum tidak lagi dianggap sebagai peraturan yang menghambat kemajuan masyarakat. Kodifikasi tertutup adalah semua hal yang menyangkut permasalahannya dimasukkan ke dalam kodifikasi. Mengenai komplikasi hukum ini terlepas dari istilah di atas, karena dari berbagai peraturan yang telah ada, baik peraturan tersebut telah selaras ataupun belum, tetapi tidak dijadikan satu aturan. Karena dengan adanya suatu pengaturan yang harmonis, maka aturan tersebut dapat dikodifikasi. Di zaman purbakala, kodifikasi telah dilakukan. Pada zaman Kaisar Justianus dari Roma, kodifikasi terbesar telah dilaksanakan, dan hasil pekerjaan itu berupa Undang-Undang Corpus Juris Justianus yang terdiri atas 3 bagian, yaitu Institution Digesten atau Pendekten dan Kodek. Nilai kodifikasi ini begitu tinggi, sehingga menjadi pokok pangkal pertumbuhan hukum di benua Eropa sampai sekarang ini. Adapun jenis-jenis kodifikasi hukum berdasarkan sumbernya, yang pertama ada kodifikasi hukum nasional atau hukum yang dikodifikasi oleh negara seperti Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada kodifikasi hukum internasional atau hukum dikodifikasi oleh organisasi internasional seperti Konvensi Geneva. Yang ketiga ada kodifikasi hukum agama atau hukum yang dikodifikasi berdasarkan agama seperti kitab dan hukum syariah Hanafi. Berdasarkan ruang lingkupnya ada kodifikasi hukum pidana atau hukum yang mengatur tentang kejahatan dan hukuman seperti KUHP, kodifikasi hukum perdata atau hukum yang mengatur tentang hubungan antara warga negara seperti KUH Perdata Indonesia. Yang ketiga ada kodifikasi hukum konstitusi, hukum yang mengatur tentang struktur dan fungsi pemerintah seperti Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada berdasarkan metode. Yang pertama ada kodifikasi hukum tertutup, hukum yang memiliki batasan dan ketentuan yang jelas. Yang kedua ada kodifikasi hukum terbuka atau hukum yang memberikan ruang untuk penafsiran dan interpretasi. Yang ketiga ada kodifikasi hukum campuran atau hukum yang menggabungkan elemen-elemen dari kodifikasi tertutup dan terbuka. Lalu ada berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada kodifikasi hukum untuk kepastian atau hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan keberagaman. Yang kedua ada kodifikasi hukum untuk keadilan atau hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesesuaian dengan konteks. Lalu yang terakhir ada kodifikasi hukum untuk efisiensi atau hukum yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dan yang terakhir ada contoh kodifikasi hukum dari luar negeri. Yang pertama ada Corpus Juris Civilis atau mengenal hukum perdata yang diusahakan oleh Kaisar Justinianus dari Kerajaan Romawi Timur dalam tahun 527 sampai 552. Yang kedua ada Kodeks Sipil atau mengenai hukum perdata yang diusahakan oleh Kaisar Povolen. Dan dari dalam negerinya ada Kitab Undang-Undang Hukum Sipil, ada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan yang terakhir ada Kitab Undang-Undang
hukum pidana.